Halo anak-anak hebat dan cerdas, bertemu lagi dengan Miss Yeni di kelas tematik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan anak-anak membersikap sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih paham tentang materi hari ini, silakan anak-anak tonton video ini sampai habis ya. Ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka. Di ruang terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Mengeringkan pakaian. Alasannya, matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah termasuk pakaian. Menghasilkan vitamin D. Matahari menghasilkan vitamin D. Dengan begitu sangat bagus berjemur di bawah panas matahari pagi. Sinar matahari untuk fotosintesis. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, sehingga mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Matahari adalah sumber penerangan. Matahari adalah cahaya terbesar menyinari bumi, mulai dari pagi hingga sore hari. Dengan penerangan cahaya matahari, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka. Di ruang terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Ada banyak manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, matahari dapat mengeringkan pakaian. Matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah termasuk pakaian. Matahari juga menghasilkan vitamin D. Dengan begitu sangat bagus berjemur di bawah panas matahari, terutama di pagi hari. Sinar matahari juga berfungsi untuk fotosintesis bagi tumbuhan, sehingga mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Manfaat lain matahari bagi kehidupan manusia adalah sumber penerangan. Matahari adalah cahaya terbesar menyinari bumi, mulai dari pagi hingga sore hari. Dengan penerangan cahaya matahari, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya.
Lakukan percobaan ini di luar kelas. 1. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. 2. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. 3. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sambil menunggu saat pengamatan, kamu dapat membaca kisah Ali si biji energi di halaman 5 dan mengerjakan tugas selanjutnya. Nah, tisu setelah 15 menit masih basah. Ketika 30 menit mengering dan 60 menit tisunya sudah kering. Kemudian kertas setelah 15 menit masih basah. 30 menit kertas mengering dan 60 menit kertas benar-benar kering. Kemudian sapu tangan setelah 15 menit masih basah, 30 menit mulai mengering, dan setelah 60 menit kering. Ini adalah pengamatan untuk yang dijemur di tempat panas. Kemudian untuk tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di tempat teduh, tisu dalam waktu 15 menit masih basah. Ketika 30 menit masih basah dan 60 menit mulai mengering. Kertas ketika 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, dan saat 60 menit mulai mengering. Sapu tangan setelah 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, dan 60 menit juga masih basah. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Ada ya, benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. Diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Nah, berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. 1. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. 2. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. 3. Tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. 4. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Nah, sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, uji energi panas matahari. Tujuan percobaan membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat-alat, 1 kertas, 2 tisu, 3 sapu tangan. Langkah kerja, 1. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. 2. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas dan sisanya letakkan di tempat teduh. 3. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kesimpulan, dari hasil percobaan terbukti bahwa panas matahari mampu mengeringkan benda basah, sehingga panas merupakan salah satu bentuk energi. Nah, sekarang mari kita membaca teks berikut. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir.
Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Nah, manfaat energi matahari bagi makhluk hidup adalah sebagai sumber penerangan, berperan dalam daur air, menghasilkan energi listrik, membantu proses pengeringan, berperan pada fotosintesis tumbuhan, dan membantu kesehatan tulang. Sampaikan hasilnya kepada temanmu. Apakah hasilnya sama? Bisa saja ya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu. 1. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Apabila permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan naik dan stok jagung akan segera atau cepat habis, sehingga akan terjadi kelangkaan. 2. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan terpenuhi, pemerintah perlu melakukan impor jagung dari negara lain atau memperluas lahan pertanian jagung yang ada di Indonesia. Nah, sekarang bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah minyak bumi, emas, dan besi. 2. Berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tanah, hasil perkebunan, dan hasil pertanian. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara, nikel, dan timah. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Konstruksi atau pembangunan perumahan,
Ketika membangun rumah, kita membutuhkan semen, pasir, lantai keramik, rangka besi, baja ringan, dan kabel listrik. Sumber daya alam di atas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bila batu kapur sebagai bahan semen, biji besi bahan rangka, dan batu granit sebagai bahan keramik habis, kita tidak bisa lagi memperbanyak atau meremajakan sumber daya alam ini. Membangun rumah juga memerlukan kayu untuk pintu dan jendela. Berbeda dengan jenis sumber daya alam sebelumnya, sumber daya alam dapat diperbaharui karena kita bisa menanam kembali pohon baru sebagai sumber kayu yang digunakan. 4. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak menipisnya sumber daya alam. Sehingga kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu dan diskusikanlah. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Nah, misalkan saja gambarnya adalah gambar kincir angin. Sampaikan gambarmu kepada temanmu, mintalah pendapat mereka. Jelaskan gambarmu melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat sumber daya alam yang dipilih dan yang diperjualbelikan. Kamu juga harus menyampaikan contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Sampaikan tulisanmu kepada gurumu. Sumber daya alam terdiri dari dua jenis, yakni yang dapat diperbarui, di mana sumber daya alam ini tidak akan habis, dan juga dapat diproduksi ulang. Jenis sumber daya alam kedua ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, di mana cadangan sumber daya alam ini terbatas dan akan habis apabila digunakan terus-menerus. Angin adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Angin dapat digunakan untuk menyalakan generator listrik sebagai penghasil listrik. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jika anak-anak masih belum paham atau masih belum mengerti, boleh hubungi Miss Yeni ya. Jangan ragu-ragu. Dan ingat, anak-anak harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah, dan ikuti protokol kesehatan ya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai bertemu di video selanjutnya.